Begitu melihat mobil Danang dan teman-teman ini lewat, si ibu ini kaget, sempat melongo, memandang ke arah mereka terus, sampai mobil mereka ini lewat. Pohon itu dipercaya dari dulu sebagai pohon keramat, nggak boleh ditebang, dan katanya kalau ditebang itu warga ini akan apes. Nah, Mbak Taji waktu itu jalan pelan menuju ke pohon beringin ini. Dan ketika Mbak Taji mulai kerasukan, hewan-hewan ini pun langsung disembelih. Kulit dari raja ini, kulitnya itu bersisik, persis seperti ular. Terus pas sang raja ini bicara, Mbak Taji itu memperhatikan lidahnya itu persis seperti ular. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Danang yang asalnya dari Balikpapan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita di episode kali ini teman-teman. Cerita kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Danang. Jadi usia Pak Danang saat ini 47 tahun. Nah, Pak Danang ini mau membagikan pengalamannya ketika dulu beliau ini pernah mengikuti survei KKN di kampusnya. Jadi perlu dipertegaskan lagi di sini bahwa cerita ini bukan menceritakan tentang cerita KKN, tapi cerita pada saat survei lokasi untuk KKN. Dan kejadian di peristiwa ini terjadi di sekitaran tahun 1995 di sebuah desa di Jawa Timur. Nah, kalau kita bicara tentang KKN teman-teman, ternyata KKN ini pertama kalinya itu diselenggarakan oleh kampus UGM di Jogja. Jadi waktu itu ada pengiriman mahasiswa untuk program KKN ini bermula di sekitaran tahun 1951. Di mana waktu itu kampus UGM ini masih baru berusia 2 tahun. Nah, tujuan kegiatan KKN pertama di Indonesia ini adalah untuk diperbantukan sebagai tenaga pengajar di sekolah lanjutan atas. Sekolah lanjutan atas ini kalau sekarang disebutnya SMA. Jadi waktu itu para mahasiswa ini dikirim ke luar Jawa. Terus di tahun 61 pada saat itu, desa-desa di lereng Gunung Merapi ini pernah mengalami kemarau panjang dan waktu itu mereka sangat kesulitan sekali untuk mencari air bersih. Jadi dari situlah mahasiswa-mahasiswa UGM ini merespon kondisi itu. Mereka langsung turun ke lapangan untuk ngasih solusi atas dampak dari kemarau panjang ini. Nah, akhirnya dari situ mereka ini membuat saluran pipa. Saluran pipa inilah yang menghubungkan dari sumber air menuju ke desa-desa tersebut yang jaraknya itu sekitar 4 kiloan. Selanjutnya banyak lagi kampus-kampus yang menyelenggarakan KKN. Jadi mereka mengirim para mahasiswa-mahasiswa ini di pelosok-pelosok untuk memberi pelayanan masyarakat sekitar. Tercatat juga ada mahasiswa KKN yang pernah membantu menyelesaikan masalah wabah seperti cacar dan disentri waktu itu dengan cara mereka ini memberi vaksin pada mereka yang terdampak.
Nah, jadi itulah kira-kira asal mula KKN ini terbentuk. Nah, di cerita Pak Danang ini, teman-teman, lebih enaknya kita manggil Danang aja ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Danang. Kita manggil beliau dengan panggilan Danang untuk mempermudah ceritanya. Jadi di cerita Danang ini, dia itu pernah mengikuti survei untuk program KKN di kampusnya yang diadakan di sebuah desa di Jawa Timur. Di desa itu mereka mengalami banyak sekali kejadian mistis dan gak masuk akal. Nah, belakangan mereka tahu bahwa ternyata hampir seluruh warga di desa itu dulunya memang pernah melakukan persekutuan dengan iblis. Nah, jadi cerita ini bermula ketika waktu itu Danang ini baru masuk di sebuah kampus swasta di Surabaya. Tentu waktu itu sebagai mahasiswa baru, Danang ini senang banget. Dia itu pengen banget mengikuti unit kegiatan pecinta alam atau Mapala. Jadi memang dari awal dia pengen kuliah ini supaya bisa ikut kegiatan pecinta alam di kampus ini. Jadi cita-citanya itu pun akhirnya terwujud. Dia waktu itu bukan seneng karena dia bisa kuliah, tapi dia seneng bisa kuliah di kampus yang terkenal karena Mapalanya. Dan dia beruntung banget bisa ikut bergabung di UKM Mapala ini. Singkatnya, Danang ini pun aktif di organisasi pencinta alam dan dia pun aktif juga sebagai orang organisator pada waktu itu. Sedangkan untuk kuliahnya sendiri, Danang ini mengaku bahwa dia sendiri ini sebenarnya nggak terlalu serius waktu itu. Apalagi orang tuanya Danang ini memberi kebebasan kepada Danang. Selain itu orang tuanya memang bisa dikatakan orang yang mampu. Jadi apapun yang dilakukan Danang itu didukung penuh. Meskipun waktu itu dia sendiri ini nggak terlalu serius lah untuk kuliah. Dia hanya fokus mengejar ilmu-ilmu yang ada di UKM Mapala itu. Nah, singkatnya waktu itu semua mahasiswa ini harus mengikuti KKN yang diadakan di kampus. Dan kabarnya semua mahasiswa itu diwajibkan ikut tanpa terkecuali. Pada saat pertama kali mendengar info tentang KKN, Danang sendiri ini nggak begitu tertarik. Dia lebih tertarik ketika UKM Mapalanya itu yang bikin kegiatan seperti naik gunung, susur gua, maupun rafting. Kalau untuk kegiatan yang berhubungan dengan kampus, dia ini sama sekali nggak tertarik. Tapi karena pada waktu itu senior-senior Danang di Mapala itu sering bilang ke Danang bahwa KKN itu penting, Nang, kamu harus ikut. KKN ini adalah kegiatan wajib sebagai syarat kelulusan. Nanti kamu nggak bisa lulus beberapa mata kuliah. Nah, mendengar ini, Danang itu pun akhirnya agak keder juga. Apalagi yang ngomong senior-seniornya di Mapala. Yang awalnya dia ini nggak peduli. Bahkan sebenarnya dia sudah mau nggak ikut KKN ini. Terus karena mendengar hal ini, dia akhirnya jadi mikir. Nah, beberapa hari kemudian, Danang diminta datang ke sekretariat senat di kampusnya. Dulu namanya itu masih senat mahasiswa. Kalau sekarang ini kan BEM. Jadi Danang sendiri ini nggak tahu kenapa kok dia diundang rapat senat, padahal dia nggak pernah aktif di senat mahasiswa. Karena Danang juga kenal beberapa pengurus senat. Jadi waktu itu dia nggak enak sama orang-orang yang ada di senat itu. Dia pun datang ikut rapat sore itu. Nah, sekitar jam 4 sore itu Danang ini datang ke sana menghadiri rapat tersebut. Ternyata di sana itu sudah ada beberapa dosen yang ikut hadir. Barulah di sini Danang tahu ternyata ini adalah rapat untuk KKN, pembentukan panitia. Nah, dan di situ juga Danang kaget, ternyata dia sudah ditulis di kepanitiaan. Dia malah semakin bingung, padahal dia ini kan seharusnya peserta. Kalaupun dia ikut KKN, dia harusnya peserta. Kenapa kok dia tiba-tiba ditarik jadi panitia? Nah, begitu mengikuti rapat ini, barulah Danang paham kenapa dia didapuk jadi panitia, padahal notabene dia ini mahasiswa baru yang seharusnya dia tercatat sebagai peserta. Nah, di rapat itulah ketua rapat ini atau ketua pelaksana ini menjelaskan bahwa Danang dimasukkan ke panitiaan itu sebagai panitia bayangan. Memang Danang di KKN tersebut itu sebagai peserta, tapi di sisi lain Danang juga ditugaskan sebagai panitia bayangan. Jadi nantinya sebelum acara KKN ini berlangsung,
Danang juga dimintain tolong untuk survei ke lokasi lebih dulu. Karena di angkatan mereka ini dan di angkatan kepanitiaan itu, susah sekali untuk mencari panitia dari anggota Mapala. Mereka memang butuh banget orang dari Mapala, karena nantinya KKN ini akan diselenggarakan di sebuah desa di pegunungan. Tentu anak-anak Mapala ini lebih paham soal hal-hal semacam ini. Jadi mereka langsung ngasih kepercayaan ke Danang untuk jadi tim survei, sekaligus pada saat acara berlangsung, Danang ditugaskan jadi tim bayangan atau panitia bayangan. Singkatnya, Danang ini pun setuju karena di situ dia melihat ada dosennya juga yang hadir. Apalagi waktu itu dosennya ini sempat ngomong ke Danang, "Nang, kamu harus ikut ya. Kamu kan tahu nilaimu itu jelek di mata kuliah saya. Nanti bisa tak tambahin nilaimu kalau kamu ikut jadi panitia." Nah, Danang pun akhirnya antusias. Nah, waktu itu beberapa hari setelahnya, di hari Sabtu tepatnya, Danang ini kumpul di kampus. Hari itu mereka rencananya berangkat survei menuju ke lokasi KKN. Sekitar jam 8 pagi, mereka ini semua kumpul. Dan akhirnya mereka pun berangkat. Waktu itu Danang masih ingat banget, mereka ini berangkat naik mobil salah satu pengurus kampus. Mobil ini mobil Kijang yang bisa terisi sekitar 9 orang. Kalau teman-teman tahu, ada mobil Kijang yang kursi belakangnya itu 4 orang berhadapan-hadapan. Sedangkan sisanya selain di mobil Kijang itu, sisanya mereka naik mobil bak atau mobil pickup. Nah, perjalanan dari kampus menuju ke desa ini memakan waktu sekitar hampir 5 jam. Ketika memasuki desa ini sebelum mobil ini naik, karena waktu itu mereka melihat jalannya ini perbukitan. Belum sampai mobilnya ini naik menuju ke perbukitan itu, mobil mereka ini dihadang oleh 2 orang bapak-bapak. Mereka sudah berpikir mungkin bapak-bapak ini warga sekitar. Beliau berdua itu adalah seorang bapak-bapak yang pakai topi caping gunung. Kayaknya beliau berdua ini memang seorang petani. Terus mereka ini juga kaget yang ada di dalam mobil ini, kenapa kok kita dihentikan, ada apa? Terus akhirnya beberapa orang dari mahasiswa ini turun dari mobil, mereka tanya ke 2 orang bapak-bapak ini, mereka pakai bahasa Jawa, "Ngapunten Pak, niki wonten nopo nggih?" Nah, terus si bapak-bapak ini tanya, "Anu niki mas-mas ini kajengiten pundi? Mau ditanya mau kemana?" Terus mereka menjawab, "Anu Pak, kajengiten Desa Pinus, Dusun Pinus." Nah, yang dimaksud Dusun Pinus ini adalah lokasi KKN yang akan mereka gunakan nanti. Jadi nama ini kita samarkan, teman-teman. Terus si bapak-bapak ini tanya lagi, "Mohon maaf Mas, ada keperluan apa ya ke Dusun Pinus?" Nah, mereka menjelaskan, "Gini Pak, kami ini mau survei lokasi ke dusun tersebut karena bulan depan itu kami mau mengadakan KKN di dusun itu." "Emangnya kenapa ya Pak?" Terus salah satu dari mereka ini menjelaskan, bapak-bapak ini, "Gini Mas, jalan menuju ke Dusun Pinus itu kan berkelok-kelok. Kelihatan dari sini tuh jalannya menanjak. Nah, di sana itu juga banyak tikungan tajam. Jadi 2 hari kemarin itu ada 2 mobil yang masuk jurang. Salah satunya itu mobil pengangkut sayur warga kami juga. Jadi kami ini cuma mau memastikan kalau kendaraan yang mas-mas naiki ini layak jalan dan kondisinya sehat." Terus mereka pun jawab, "Ya Pak, insya Allah aman kok Pak." Padahal mereka ini sebenarnya bohong juga. Mereka nggak tahu kondisi mobil mereka ini seperti apa. Hanya untuk supaya kedua orang ini tenang. Nah, akhirnya setelah mereka ngomong seperti itu, terus bapak-bapak ini tanya lagi, "Itu Mas, kira-kira nanti jenengan semua ini pulangnya malam atau enggak ya Mas? Karena kalau malam di jalanan sana itu nggak ada penerangan sama sekali loh Mas. Dan nggak ada pembatas jalannya, jadi bahaya banget kalau jalannya malam hari. Kalau saran dari kami, kalau memang nanti mas-masnya itu kemalaman, lebih baik nginep di sana aja." Terus teman-teman mahasiswa ini menjawab, "Kayaknya sih kemungkinan nggak sampai malam Pak, karena kami cuma survei aja terus kemudian pulang lagi." "Oh ya sudah kalau gitu, monggo-monggo silakan dilanjutkan perjalanannya." Terus bapak-bapak ini pun mempersilahkan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan. Jalan ini sebenarnya cuma satu, menuju ke atas.
Nah sebenarnya yang tahu jalan menuju ke Dusun Pinus itu adalah si Udin, tapi waktu itu Udin ini tidur posisinya. Udin ini rumahnya nggak jauh dari Dusun Pinus itu, katanya desa asalnya Udin ini ada di Dusun Bawah. Cuman karena waktu itu Udin masih tidur, mereka nggak bisa tanya, tapi mereka tahu jalan ini cuma satu menuju ke sana, jadi mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Nah, dalam perjalanan dari mereka tadi dihentikan oleh bapak-bapak menuju ke Dusun Pinus itu memang masih agak jauh, dan jalannya itu memang benar, jalannya ini nanjak. Benar kata bapak-bapak tadi, jalannya itu berkelok-kelok khas pegunungan, dan hampir semuanya itu menanjak. Nah, untuk menuju ke Dusun Pinus ini mereka itu masih melewati beberapa desa, dan ketika melewati desa-desa itu, Danang ini terus memperhatikan setiap orang-orang di desa ini ketika melihat rombongan mobil Danang dan teman-teman ini lewat, mereka warga desa itu selalu melihat dan bahkan sampai menghentikan aktivitasnya. Waktu itu Danang ini sempat melihat ada seorang ibu-ibu yang lagi jemur gabah di halaman rumah. Begitu melihat mobil Danang dan teman-teman ini lewat, si ibu ini kaget, sempat melongo, memandang ke arah mereka terus sampai mobil mereka ini lewat. Nah, begitupun juga selanjutnya ketika mobil mereka ini melintas di sebuah perkebunan kopi. Kalau dilihat dari luasnya kebun kopi ini, kemungkinan ini kebun kopi milik warga karena nggak terlalu besar banget. Dan karena waktu itu juga kebun kopi ini letaknya di samping rumah seorang warga. Waktu itu ada salah satu orang warga yang kebetulan berada di depan rumahnya itu, persis di samping kebun kopi. Usianya beliau ini sekitar 50 tahunan. Karena kan jalanan itu kan menanjak, jadi mobil mereka itu pelan jalannya. Otomatis bapak-bapak yang ada di kebun kopi ini pun bisa terlihat dengan jelas, sampai ekspresi wajahnya pun terlihat jelas. Beliau ini noleh ke arah mereka, ke arah Danang dan teman-teman, dan kayak memang benar pandangannya itu heran ke arah mereka ini. Nah, teman-teman mahasiswa yang ada di mobil ini sebenarnya juga ikut heran. Ternyata mereka juga memperhatikan, nggak hanya Danang. Terus mereka ini ada celetukan, ada yang nyeletuk waktu itu. Mereka bilang, ini warga-warga di sini ini kok aneh ya. Perasaan dari tadi setiap kali kita lewat kok ngeliatin kita kayak pandangannya aneh. Terus ada yang nyeletuk lagi, ya mungkin mereka ini kan orang desa, baru pertama kali lihat mobil kali. Nah, langsung Danang ini motong candaan-candaan itu, candaan dari temennya ini dipotong oleh Danang. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan dikira orang desa itu nggak mampu beli mobil. Mereka ini mampu-mampu aja sebenarnya. Tapi mereka yang memilih hidup sederhana. Mereka lebih baik hidup cukup tanpa mikir cicilan. Hidup mereka kan bisa tenang. Daripada yang tinggal di kota, mereka hidup dengan cara modern, terpaksa utang supaya terlihat wah, akhirnya pusing sendiri. Itu kan yang terjadi di warga kota. Jadi jangan sekali-sekali ngomong merendahkan siapapun lah, apalagi merendahkan warga sini. Nah, pas Danang ngomong seperti itu dengan tegas banget, langsung teman-teman yang lain ini diam. Apalagi notabene Danang dan teman-teman panitia yang lain itu juga nggak terlalu akrab. Jadi ketika pas Danang ngomong dengan cara tegas seperti ini, mereka langsung diam. Nah, nggak lama setelah melewati beberapa desa itu, mereka ini sampai di sebuah pertigaan. Jalanan ini pertigaan antara kanan dan kiri, dan persis di tengah-tengah jalan pertigaan itu ada sebuah patung. Nah, sepertinya ini bekas patung tokoh pewayangan karena nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi di situ mereka memastikan di bagian kepala patung ini sudah nggak utuh. Nah, mereka berhenti persis di tengah-tengah pertigaan itu karena si Udin yang tahu jalannya itu, dia ini dibangunkan sama teman-teman. Udin pun juga lupa. Nah, Udin ini karena asalnya dari desa bawah, jadi jarak dari desa kelahiran Udin ke desa Pinus itu ya sekitar hampir 20 km lah. Udin ini memang pernah menuju ke Dusun Pinus sekitar 8 bulanan yang lalu. Dan ini KKN yang akan dilaksanakan di Dusun Pinus itu memang dari rekomendasi Udin. Jadi waktu itu Udin ini turun dari mobil, matanya itu agak sembab karena dalam perjalanan tadi memang Udin ini tidur terus. Dia dibangunkan teman-temannya karena teman-temannya ini bingung ketika menemukan pertigaan. Terus Udin ini noleh kanan kiri. Kayaknya memang Udin itu kayak bingung juga.
Terus akhirnya teman-temannya ini kayak bercandain Udin. Jadi mereka bilang, Din, jangkep no nyawa musik Din. Nah ini candaan untuk orang-orang yang baru bangun tidur dan yang mereka masih belum fokus. Dicandain seperti itu. Terus barulah Udin ini matanya itu agak melotot, memperhatikan patung yang ada di tengah pertigaan itu. Akhirnya Udin ngomong seperti ini loh. Ini kita di mana? Kok ada jalan seperti ini? Setahuku nggak ada patung kayak gini di tengah jalan. Ini kita keliru ini. Udin ngomong seperti itu. Lah, teman-teman yang lain langsung kecewa. Karena Udin yang satu-satunya tahu jalan ini, tiba-tiba Udin bilang bahwa mereka tersesat, salah jalan. Akhirnya mereka ini satu persatu menyalahkan Udin. Ada yang bilang, lah makanya tadi kalau kamu di jalan itu jangan tidur terus. Kan yang tahu jalannya ini cuma kamu di antara kita semua. Terus ada 2 orang mahasiswa yang numpang di mobil bak belakang itu, mereka ikut-ikutan turun. Terus mereka ini juga tanya ke Udin, kenapa Din, kita salah jalan ya Din? Iya ini kayaknya kita salah jalan. Ya udah Din, tanya orang aja Din. Udin terus bilang, ya masalahnya mana ada orang yang lewat sekitar sini. Memang suasananya itu sepi. Jadi nggak ada satupun orang yang lewat, dan waktu itu memang kendaraan itu nggak seramai sekarang. Jadi waktu itu benar-benar sepi, apalagi ini kondisinya di pegunungan. Terus mereka bilang lagi, ya udahlah, tunggu di sini dulu sambil nunggu orang lewat. Kita makan dulu aja. Akhirnya mobil itu diparkir di pinggir jalan dan mereka pun makan bekal yang mereka bawa dari rumah. Jadi mereka ini sudah janjian sebelumnya, masing-masing mereka ini harus bawa sesuatu, kecuali Danang waktu itu. Memang Danang ini tidak ditugasi bawa apapun, karena Danang tergolong orang baru di kepanitiaan itu. Nah, jadi waktu itu ada yang bawa nasi, ada yang bawa lauk pauk, ada yang bawa kerupuk, ada yang bawa rokok dan bawa minuman-minuman. Jadi mereka langsung gelar tikar di pinggir jalan dan mereka pun langsung mulai menikmati makanan itu. Semuanya makan. Di tengah-tengah mereka makan, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang lewat jalan itu. Sepertinya mereka berdua ini, sepasang suami istri ini, baru pulang dari ladang mereka. Karena sang suami waktu itu membawa arit dan istrinya itu membawa hasil kebun, digendong dengan selendangnya. Awalnya sepasang suami istri ini ngeliatin para mahasiswa ini dari kejauhan. Sama persis seperti warga-warga desa sebelumnya. Mereka berdua pun juga heran memandangi para mahasiswa ini. Terus Danang yang waktu itu lagi makan, dia langsung menghentikan makannya, dia cuci tangan, Danang langsung menghampiri sepasang suami istri ini yang kira-kira usia mereka berdua itu sekitar 50 tahunan lah. Terus Danang tanya dengan bahasa Jawa, yang kira-kira itu artinya seperti ini, Pak, mohon maaf, ini kami nyasar, kami ini mau ke Dusun Pinus. Ini apa benar ya Pak lewat sini? Terus si bapak dan ibu ini menganggukkan kepala dan si bapak itu langsung menjawab, oh iya dek, sampai dari patung ini langsung belok ke kanan, ikuti jalan aja. Kira-kira 2 kiloan lagi lah sudah sampai di Dusun Pinus. Nah mendengar info ini Danang seneng dan dia sempat ngelihat teman-temannya semua itu seneng. Ternyata jalannya bener. Langsunglah Danang mengucapkan terima kasih kepada sepasang suami istri ini. Makasih ya Pak, ini kalau nggak ada Bapak, kami nggak bisa sampai di Dusun Pinus Pak. Makasih ya Pak. Ya sama-sama dek. Terus sepasang suami istri ini melanjutkan jalan. Mereka jalan menuruni jalanan itu. Terus dari situ mereka berdua ini nggak ngomong apa-apa lagi. Dan ketika Danang ini tadi tanya ke sepasang suami istri ini, ternyata teman-teman yang lain itu juga mendengar percakapan antara Danang dan sepasang suami istri ini. Mereka tahu jawaban dari sang bapak tadi bahwa setelah patung itu mereka disuruh belok kanan dan ngikutin jalan. Jadi mereka tanya ke Udin, lah Din, kok katamu kita salah jalan? Tadi kata 2 orang tadi 2 kilo lagi sampai Dusun Pinus. Tinggal belok kanan setelah melewati patung itu. Udin ini wajahnya juga agak malu dan waktu itu Udin menjelaskan dengan raut wajah yang agak panik juga. Karena Udin ini yakin, dia beberapa kali ke Dusun Pinus itu, sekitar 3 kalian, dia ini nggak pernah ngelihat patung di tengah-tengah jalan itu. Dan Udin ngomong hal ini berkali-kali. Patung ini nggak ada di sini, aku nggak pernah lihat. Jadi menurut keyakinan Udin seperti itu. Padahal
Jalan satu-satunya menuju ke Dusun Pinus hanyalah lewat jalan ini. Dan kalau Udin mengaku dia sudah 3 kali menuju ke Dusun Pinus, seharusnya dia juga melihat patung ini. Tapi menurut Udin, patung ini nggak pernah ada. Baru kali itu dia melihat patung tersebut. Nah, akhirnya perdebatan ini pun usai. Setelah mereka makan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Dan mereka mengikuti arahan dari bapak-bapak tadi. Jadi setelah melewati patung wayang yang dengan kondisi kepala yang nggak utuh tadi, mereka belok kanan mengikuti jalanan itu. Nah, di sini jalanan itu semakin berkelok-kelok dan sudah ada yang mulai mual-mual, bahkan sampai ada yang muntah. Nah, untung kok waktu itu mereka ini sudah menyiapkan tas kresek. Jadi ketika ada yang muntah, mereka langsung muntah di tas kresek. Selain jalanan yang berkelok-kelok, ditambah lagi memang mereka sudah mulai capek waktu itu. Singkatnya, sekitar 15 menitan, nggak lama dari situ mereka benar-benar tiba di sebuah dusun. Di sini Udin langsung sumringah. Udin langsung yakin bahwa, lah ini Dusun Pinus. Langsung Udin bilang, ini Dusun Pinus, bener ini, bener. Nah, di dusun ini nggak banyak rumah. Sepi banget kondisinya. Terhitung dari gapura mereka masuk itu, ada gapura desa di sana. Begitu mereka masuk gapura desa itu hanya sekitar ada 15 rumah lah. Dan menurut Udin, di dusun ini hanya dihuni oleh sekitar 18 kakak. Ketika itu mereka semua ini melihat ada beberapa warga desa yang sudah terlihat menyambut kedatangan Danang dan teman-teman, mahasiswa-mahasiswa ini. Udin sebelumnya juga sempat bilang ke teman-temannya bahwa penduduk desa di sini itu, ini orangnya itu ramah-ramah. Dan mereka sangat senang sekali ketika kedatangan tamu. Mereka akan suguhkan apapun yang mereka punya. Jadi ketika melihat sambutan dari warga, mereka ini teringat lagi kata-kata Udin waktu itu. Ternyata benar ya, mereka itu kok antusias banget nyambut tamu. Kita ini kan bukan siapa-siapa gitu. Nah, pas mereka turun dari mobil, mereka langsung disuruh masuk ke sebuah rumah. Rumah ini terlihat besar sekali, halamannya itu luas. Di depan halaman itu banyak sekali pohon-pohon buah, seperti pohon nangka dan pohon manggis, ada juga pohon rambutan. Rumahnya itu pun juga terlihat enak, meskipun rumah-rumah di sini umumnya itu banyak yang belum ditembok. Umumnya rumah-rumah di sini itu terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Lantainya ini juga masih beralaskan tanah. Jadi langsung tuan rumah itu menggelar tikar, dan mereka disuruh duduk dan disuruh menikmati cemilan-cemilan yang ada di sana. Nah, mereka warga-warga itu termasuk tuan rumah yang namanya Pak Silo itu, mereka tanya, gimana tadi, nyasar atau enggak mas? Enggak lama mereka ngobrol, sang tuan rumah yang ibu-ibu ini, istri dari Pak Silo itu datang menyuguhkan makanan lagi dan juga teh hangat. Terus mereka nikmati teh itu sambil ngobrol. Nggak lama setelah itu mereka langsung membicarakan inti kedatangan mereka di dusun tersebut, yaitu mereka akan menyelenggarakan acara KKN di desa tersebut. Dan KKN ini akan diselenggarakan di dusun ini selama kurang lebih 45 hari. Dan program kerja mereka ini banyak, mereka utarakan semua. Selain dalam bentuk pengajaran bagi warga sekitar, mereka juga akan menggelar program toilet bersih untuk warga. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa warga di dusun tersebut itu memang masih banyak yang tidak mempunyai toilet. Nah, mereka ini, mohon maaf, kalau buang air besar itu selalu di sungai. Aktivitas seperti mandi itu pun juga di sungai, cuci baju dan lain-lain juga di sungai. Selain itu juga mereka, mahasiswa-mahasiswa ini punya program, yaitu membangkitkan pariwisata di sana. Dan desa ini nantinya akan disulap menjadi desa wisata. Ini keinginan dari teman-teman mahasiswa. Dan mereka juga mengutarakan, tapi untuk menjadi desa wisata, desa ini harus dibangun dulu wisatanya, objek wisatanya itu harus dimunculkan. Nah, singkatnya mereka ini ngobrol panjang lebar, dan sekitar hampir 1 jam mereka ngobrol. Mereka disuguhi hidangan, menu utama. Menu utamanya keluar. Ternyata sang tuan rumah ini mengeluarkan menu 2 ekor ayam kampung yang dimasak kari. Jadi benar-benar ketika mereka melihat, mahasiswa-mahasiswa ini kaget. Loh, ternyata dimasakkan seperti ini, istimewa sekali.
Nah, dari situ Danang ini berkata dalam hatinya, bener ya kata Udin ya, warga di sini ini bener-bener melayani tamu itu dengan sepenuh hati, sampai dipotongkan ayam. Jadi mereka ini belakangan baru tahu, ketika mereka datang ke dusun tersebut, ternyata sudah ada warga yang bertugas untuk menyembelih 2 ekor ayam dan langsung dimasak saat itu juga. Jadi mereka merasa sangat dihargai sekali, sangat diistimewakan di sana. Singkatnya mereka pun disuruh makan. Nah, setelah mereka makan, waktu sudah menunjukkan sekitar jam 4:30 sore. Waktu itu sang tuan rumah ini, Pak Silo namanya, Pak Silo ini menjelaskan ke teman-teman mahasiswa ini, jadi gini Mas, Mbak, ini kan sudah sore, sudah menjelang maghrib. Nah, orang sini ini percaya kalau menjelang maghrib, ini nggak baik kalau kita masuk-masuk hutan. Kan memang rencananya mereka mau melihat lokasi yang ada di dusun tersebut. Dan itu memang lokasinya lebih banyak di hutan. Menurut Pak Silo, karena waktu itu menjelang maghrib, nggak baik kalau mereka melanjutkan ngelihat lokasi di hutan. Nah, terus di sini Pak Silo ini menjelaskan, alangkah baiknya kalau besok pagi aja kita survei ke lokasinya. Sekalian nanti kita tandai titik-titik mana saja yang mau dijadikan lokasi kerja dan lokasi wisata. Terus kalian Mas, besok kita ini tentukan rumah-rumah warga mana saja yang mau ditempati sama mas-mas dan mbak-mbaknya selama KKN di sini. Nah, ketika mendengar Pak Silo ngomong seperti ini, mereka mahasiswa-mahasiswa terutama yang cewek-cewek ini bingung. Raut wajahnya itu langsung panik. Karena awalnya mereka ini nggak ada sama sekali niat untuk nginep di Dusun Pinus. Terus akhirnya sang ketua pelaksana yang namanya Janus ini bilang ke teman-teman, gini teman-teman, kayaknya memang kita perlu deh nginep semalam di sini. Yang pertama gini, kalau kita pulang sekarang, di jalan nanti kita pasti ketemu malam, pasti ketemu gelap. Seperti kata bapak-bapak yang di bawah yang menghadang kita tadi, mereka berdua kan sudah menjelaskan kalau jalanan di sini ini rawan dan curam. Selain rawan longsor juga nggak ada penerangan dan pembatas jalan. Terus Pak Silo menambahkan lagi, iya Mas Mbak, kapan lalu itu ada kecelakaan di daerah sini, korbannya itu warga desa bawah. Ada 2 orang Mbak yang meninggal Mbak, mobil mereka itu masuk jurang. Terus para mahasiswa terutama yang cewek-cewek ini pun akhirnya cuma bisa pasrah, ya sudahlah, mau gimana lagi. Jadi malam itu mereka akan nginep di Dusun Pinus. Nah, yang ikut survei ini adalah 15 orang. 9 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Dan untuk yang perempuan-perempuan itu mereka ditempatkan di rumah Bu Karsi. Rumah Bu Karsi ini nggak jauh dari rumah Pak Silo. Bu Karsi ini hanya tinggal dengan anaknya. Dan mohon maaf, anak Bu Karsi ini mengalami sedikit gangguan kejiwaan dan aktivitasnya hanya di rumah. Tapi menurut warga sekitar, meskipun anak Bu Karsi ini mempunyai gangguan kejiwaan, tapi dia itu sama sekali nggak pernah ganggu orang. Bahkan masih bisa bergaul dengan warga. Nama anak Bu Karsi ini adalah Mas Alang. Orangnya itu ganteng. Menurut Danang, orangnya ini ganteng. Usia Mas Alang waktu itu sekitar 28 tahun. Dan setiap hari Mas Alang ini selalu bersama Bu Karsi, ibunya itu. Nah, singkatnya para mahasiswa yang cewek-cewek ini langsung menuju ke rumah Bu Karsi dan mereka pun sempat berkenalan dengan Mas Alang. Sedangkan para laki-laki mereka tinggal di rumah Pak Silo. Nah, sekitar jam 7 malam, mahasiswa perempuan disuruh menuju ke rumah Pak Silo untuk makan malam. Menu makan malam kali itu tempe, ada tahu dan ada lele dan sudah ada sambal yang nikmat sekali. Jadi mereka menikmati betul makan malam waktu itu. Setelah mereka makan, mereka ini menggelar rapat kecil. Dan di situ sudah dihadiri beberapa warga desa, termasuk Pak Silo, karena Pak Silo ini selaku kepala dusun di Dusun Pinus itu. Dan juga ada beberapa warga lain. Dan waktu itu pertama-tama Janus ini selaku ketua pelaksana menjelaskan bahwa di acara KKN nanti yang mereka fokuskan itu adalah mempercantik wilayah yang nantinya bisa jadi lokasi wisata Dusun Pinus. Nah, di sini tiba-tiba ada usulan dari salah satu warga. Beliau ini seorang bapak-bapak namanya Pak Suji. Pak Suji ini bilang, gini Pak Silo dan adik-adik mahasiswa, di desa ini memang bagus pemandangannya.
banyak tempat-tempat itu yang bisa dijadikan objek wisata menarik. Terus Pak Suci juga menjelaskan, di dusun atas itu ada gua Jepang. Dan di sebelah gua Jepang itu ada sungai dan ada air terjunnya. Meskipun air terjunnya ini tingginya cuma sekitar 2 meter, tapi air terjunnya ini bagus. Apalagi lahan di sekitarnya itu bisa untuk dijadikan lahan wisata. Mungkin untuk piknik kecil-kecilan juga bisa. Terus pada saat Pak Suci ngomong seperti ini, para mahasiswa ini antusias banget, terutama si Danang ini. Danang itu sudah bisa membayangkan alam di dusun atas itu pasti bagus. Karena Danang ini bisa melihat dusun pinus itu sudah bagus, apalagi dusun atas. Dan dari situ, Danang ini sangat tertarik banget ketika Pak Suci itu membicarakan tentang alam, tentang air terjun, tentang pohon-pohon. Dia langsung muncul ide ini dan itu, si Danang ini. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan respon para warga. Warga di sana itu terlihat panik. Dan kayaknya menyesalkan pernyataan dari Pak Suci, nggak tahu kenapa. Dan itu terlihat dari raut wajah mereka. Di situ juga terlihat wajah Pak Silo ini langsung berubah. Kelihatan kalau Pak Silo itu nggak nyaman setelah Pak Suci menjelaskan hal ini. Jadi waktu itu, Pak Silo ini langsung angkat bicara. Maaf Pak Suci, baiknya adik-adik mahasiswa ini kita fokuskan di wilayah dusun pinus saja Pak, nggak usah sampai harus ke dusun atas. Terus ada lagi yang menambahkan dari warga, beliau namanya Pak Kani. Pak Kani bilang, saya setuju sama Pak Silo, nggak perlulah kita ke dusun atas Pak Suci, biarlah adik-adik ini fokus, biar nggak bingung. Nah, waktu itu jelas teman-teman mahasiswa, termasuk Danang, mereka ini agak bingung, ini kok warga ini nggak kompak, antara Pak Silo yang selaku kepala dusun sama warganya kok nggak kompak. Padahal menurut Danang, usulan Bapak tadi itu bagus banget. Ada lokasi yang bisa dijadikan objek wisata. Ini kenapa kok tiba-tiba nggak setuju? Mereka bertanya-tanya. Terus Pak Suci ini bilang, oh ya sudah baik kalau gitu. Saya ini cuma mau menyarankan, tapi kalau Pak Silo selaku kepala dusun dan mayoritas warga di sini tidak setuju ya nggak apa-apa. Saya ikut saja, gimana baiknya lah. Nah singkatnya setelah pembahasan itu, rapat ini selesai. Warga itu satu persatu pulang ke rumahnya masing-masing. Nah karena warga di sini pun juga nggak terlalu banyak, ditambah lagi kata Pak Silo itu biasanya di dusun ini di atas jam 7 malam itu warganya sudah istirahat semua, jadi dusun ini memang sepi. Nah malam itu sekitar jam 10 malam, para mahasiswa yang cowok-cowok ini belum tidur waktu itu. Sedangkan untuk cewek-cewek sudah kembali ke rumah Bu Karsi, mereka mungkin sudah tidur. Nah di kesempatan ini, Danang itu langsung tanya ke Pak Silo, Pak, kenapa ya Pak kok tadi banyak warga yang nggak setuju dengan usulan Pak Suci tadi? Ini kebetulan Pak Suci sudah pulang. Nah terus Danang melanjutkan, kan padahal tadi kata Pak Suci di atas itu banyak objek-objek menarik yang bisa dijadikan potensi wisata Pak. Nah di sini Pak Silo menjelaskan, gini Mas, di dusun atas itu memang masih ada dusun lagi, namanya itu Dusun Punden. Di atas itu dinamakan Dusun Punden karena di sana memang ada punden yang dikeramatkan. Nah mulailah ketika Pak Silo membahas soal punden dan terlihat bahwa ceritanya ini kayaknya horor. Langsung mereka ini tegang, langsung ambil posisi masing-masing serius mendengarkan Pak Silo. Terus mereka tanya, itu pundennya berupa apa Pak? Nah akhirnya Pak Silo menjelaskan itu pundennya berupa pohon beringin tua. Pohon itu dipercaya dari dulu sebagai pohon keramat, nggak boleh ditebang, dan katanya kalau ditebang itu warga ini akan apes. Dan nggak hanya warga atas yang apes, tapi semua warga sampai dusun bawah itu akan kena apesnya. Tapi ini cuma kepercayaan dari leluhur-leluhur kami. Nah, terus dari situ ketua pelaksana si Jayus dan juga si Danang ini ngomong, kira-kira mereka ini mengusulkan ke Pak Silo, nah Pak, kalau gitu kita nggak usah ganggu pohon beringinnya Pak. Kita jadikan objek wisata yang sama sekali tidak mengganggu punden pohon beringin itu. Pak Silo ini diem, kayak beliau itu kayak mikir sesuatu. Di samping Pak Silo itu masih ada Pak Kani yang juga ikut ngobrol waktu itu. Terus Pak Silo ini diem, dan karena Pak Silo diemnya ini agak lama, Pak Kani pun yang angkat bicara. Jadi gini Mas,
jujur ya, kami harus cerita. Nantinya setelah kami menceritakan ini, entah kalian semua ini masih tetap melanjutkan program KKN di sini atau tidak, itu terserah kalian, kembali ke sampean-sampean lagi. Tapi kayaknya kami memang harus menceritakan semua. Pak Gani ini pun cerita. Jadi sebelum ada Dusun Pinus ini, kami warga Dusun Pinus ini rata-rata tinggalnya di Dusun Punden, di dusun atas itu. Itu sudah dari kakek nenek kami, sudah dari leluhur-leluhur kami selaku yang babat alas di sana. Memang dari dulu sudah tinggal di sana. Di Dusun Pinus ini belum ada dusun waktu itu. Nah, terus kemudian di sekitaran tahun 1960-an, ini pernah terjadi kemarau panjang, Mas. Semua itu kena dampaknya, Mas. Air yang biasa mengalir itu tiba-tiba berhenti. Mandek, nggak ada alirannya sama sekali. Waktu itu saya masih usia belasan tahun, Pak Silo pun juga usianya sepantaran saya, masih belasan tahun kami. Kami ingat waktu itu, bapak-bapak dan mbah-mbah kami itu benar-benar kebingungan cari air. Mereka ini cari air kemana-mana. Jadi waktu itu tanaman-tanaman kami ini akhirnya mati. Kami nggak bisa panen, dan untuk minum, ini bapak-bapak dan mbah-mbah kami ini harus turun melewati lembah yang jaraknya itu sekitar 14 kilo dari Dusun Punden. Nah, dulu eyang buyut kami itu memang dulunya masih menganut kepercayaan tertentu. Mereka, eyang buyut kami atau leluhur kami itu percaya bahwa pohon beringin itu ada penunggunya. Begitupun juga dengan pohon-pohon tua lainnya yang ada di dusun atas. Jadi mereka itu kalau berdoa, Mas, ini selalu menghadap ke pohon beringin itu. Katanya mereka ini menghadap ke penunggunya. Di situ ada seorang raja. Jadi setiap 3 bulan sekali, para eyang buyut kami itu melakukan seserahan untuk penunggu pohon beringin itu. Beberapa hasil panen dan juga ternak itu dibawa ke sana. Nah, biasanya yang mereka serahkan ini ada beberapa hasil kebun dan juga 1 ekor kambing dibawa ke sana untuk jadikan sesajen. Nah, atau kalau pas hasilnya ini bagus, panen di tahun itu bagus, ini mereka selalu menyerahkan sapi atau kerbau sebagai sajennya atau sebagai tumbalnya. Ritual itu leluhur-leluhur kami lakukan persis di depan pohon beringin. Sebenarnya pada generasi bapak-bapak dan mbah-mbah kami itu sudah jarang, Mas, yang melakukan ritual seperti mbah-mbah buyut kami itu. Tapi karena waktu itu dusun kami ini dilanda kemarau yang panjang, akhirnya terpaksalah mereka waktu itu melakukan ritual-ritual ini lagi. Terus Pak Gani ini menjelaskan, nah waktu itu, Mas, ada kakeknya Pak Suji, namanya itu Mbah Taji. Mbah Taji ini tetua adat lah di sana, orang yang dipercaya di dusun tersebut. Beliau ini bilang, sajane tahun iki kudu geden-geden, raisok cilik-cilikan. Nah, kakeknya Pak Suji itu yang namanya Mbah Taji ini ngomong seperti itu, dan nadanya itu sangat serius, raut wajahnya pun juga sangat serius. Jadi waktu itu Mbah Taji inilah yang rela jadi perantara antara warga Dusun Punden dengan penunggu pohon beringin itu. Jadi malam itu ketika warga melakukan ritual, seperti pesan Mbah Taji dan warga lainnya, sesajennya ini harus besar-besaran. Jadi waktu itu warga yang masih punya ternak di rumahnya, mereka bawa menuju ke depan pohon beringin. Malam itu ada 3 ekor kambing, ada 1 ekor kerbau dan 1 ekor sapi yang akan mereka tumbalkan. Sebelum ritual dimulai, Mbah Taji ini berganti busana. Beliau itu pakai busana bawahan hitam yang kainnya itu tidak boleh ada jahitan sama sekali, dan bagian atasnya itu telanjang dada. Dan di bagian kening Mbah Taji itu diolesi darah hewan. Darah hewan ini yang seperti menghiasi kening Mbah Taji. Selanjutnya ritual ini pun dimulai. Asap kemenyan itu menyala. Jadi asapnya itu di mana-mana, dan di situ ada warga yang bertugas untuk menyalakan api unggun. Dan api unggun ini harus tetap dijaga supaya tetap menyala. Jadi mereka sudah punya tugas masing-masing. Kecuali mereka yang usianya belasan tahun atau anak-anak. Mereka tidak diperbolehkan ikut ritual ini. Nah, Mbah Taji waktu itu jalan pelan menuju ke pohon beringin ini. Dan ketika Mbah Taji mulai kerasukan, hewan-hewan ini pun langsung disembelih. Jadi ketika Mbah Taji kesurupan, itu adalah pertanda bahwa hewan ini harus segera disembelih.
Dan selama proses penyembelihan itu, Mbak Taji ini terus meronta-ronta. Jadi gayanya Mbak Taji ini kayak orang joget, tapi juga seperti kayak orang kepanasan. Tapi waktu itu nggak ada satupun warga yang berani mendekat ke arah Mbak Taji. Setelah hewan terakhir ini disembelih, semua orang itu masih sibuk masing-masing. Ada yang masih sibuk megangi hewan yang sudah disembelih, ada yang tetap berusaha menjaga api supaya tetap menyala, ada yang sibuk terus membakar kemenyan. Pokoknya waktu itu semuanya sibuk sampai sebuah keanehan ini terjadi. Jadi waktu itu ketika semua ini sibuk, mereka nggak sadar bahwa Mbak Taji waktu itu sudah hilang. Nggak tahu kemana Mbak Taji ini. Setelah ritual ini selesai, barulah mereka sadar bahwa waktu itu Mbak Taji ini sudah nggak ada. Sudah hilang, benar-benar hilang. Tapi meskipun mereka tahu bahwa Mbak Taji ini sudah hilang, mereka nggak panik. Karena mereka paham, mereka semua meyakini bahwa pada saat itulah Mbak Taji ini sebenarnya sudah dipersilakan memasuki alam lain. Mereka percaya hilangnya Mbak Taji ini karena beliau itu dibawa masuk ke istana penunggu pohon beringin itu. Jadi ritual ini sebenarnya sudah selesai saat itu. Selanjutnya mereka ini hanya menunggu kabar dari Mbak Taji. Tapi nggak tahu kapan. Bisa beberapa jam lagi Mbak Taji balik, bisa beberapa hari lagi, atau yang paling apesnya, Mbak Taji nggak akan pernah kembali lagi. Nah setelah itu warga ini pun pulang. Di rumahnya, Pak Kani waktu itu masih ingat. Dia ini mendengar pembicaraan antara bapaknya dan juga kakeknya. Sang kakek ini bilang ke bapaknya Pak Kani, "Ger, sak durunge Taji iku bali, ajaan anak bojomu manggon dusun ngisor." Nah, dusun ngisor yang dimaksud ini adalah dusun pinus yang nantinya mereka tempati itu. Terus sang kakek ini juga menegaskan, ajaan kabeh wong-wong pindah ning dusun ngisor. Jadi menurut Pak Kani, kenapa kakeknya waktu itu ngomong seperti itu? Karena warga, termasuk kakeknya Pak Kani sendiri ini, sebenarnya juga agak curiga dengan Mbak Taji. Nggak tahu kecurigaan semacam apa. Yang jelas, mereka ini tahu bahwa Mbak Taji ini orangnya nekat, benar-benar nekat. Beliau ini rela melakukan apapun asal keinginannya terpenuhi. Jadi warga sendiri tidak tahu ada niat apa di balik itu semua yang dilakukan Mbak Taji ini. Mereka curiga itu. Warga ini khawatir, jangan-jangan nantinya warga ini dikorbankan demi kepentingan Mbak Taji sendiri. Mereka masih ada kecurigaan itu ke Mbak Taji. Jadi dari situlah kakeknya Pak Kani waktu itu memerintahkan bapaknya Pak Kani supaya mengajak keluarganya pindah ke dusun bawah dan langsung segera membangun dusun baru saat itu juga. Termasuk bapaknya Pak Kani harus mengabarkan hal ini ke warga desa yang lain. Kalaupun nantinya masih ada warga yang nggak mau pindah, itu kembali ke mereka masing-masing, itu terserah mereka. Kakeknya Pak Kani ini sudah merasa kalau nggak lama lagi ini ada sesuatu buruk yang bakal terjadi dan menimpa dusun atas tersebut. Singkatnya, beberapa warga ini mulai ikut turun ke dusun pinus, mereka turun ke bawah. Sementara masih banyak juga warga ini yang nggak mau pindah ke dusun pinus dengan alasan mereka itu nggak bisa meninggalkan kebun mereka. Ada juga yang beralasan mereka nggak bisa mendengarkan ternak mereka. Ada juga yang mereka bilang mereka nggak bisa meninggalkan rumah mereka. Dan ada juga yang mereka ini bahkan masih menunggu kabar dari Mbak Taji. Nah, gimana pun juga memang orang-orang yang seusia Mbak Taji saat itu, mereka ini memang masih menunggu kabar dari Mbak Taji. Dan sekitar 20-an kakak waktu itu memutuskan turun ke bawah ke dusun pinus. Keesokan harinya, mereka yang ada di dusun pinus ini belum mendengar kabar apakah Mbak Taji ini sudah kembali atau belum. Jadi mereka, keluarga yang sudah ada di dusun pinus itu, mereka mulai gotong royong membangun rumah. Awalnya mereka bangun rumah sederhana dari kayu-kayu yang ada di hutan. Beberapa peralatan-peralatan mereka yang dari dusun atas itu dibawa turun ke dusun pinus. Jadi barang-barang yang masih bisa dipakai dibawa turun ke dusun bawah untuk dipakai lagi. Jadi ketika mereka ada di dusun pinus,
mereka ini jadi semakin tahu ternyata yang masih tinggal di dusun atas itu kebanyakan adalah orang-orang yang usianya memang sepantaran dengan Bataji. Entah apa alasan mereka masih tetap memilih tinggal di sana. Mungkin lebih kepada ikatan persaudaraan dengan Bataji. Nah, 3 hari setelahnya mereka ini baru dapat kabar bahwa Bataji kembali ke dusun atas. Beliau muncul lagi. Nah, mereka yang sudah tinggal di dusun Pinus, ini tetap tinggal di dusun Pinus. Mereka nggak mau lagi kembali ke atas. Mereka nggak tahu kabar apa yang dibawa Bataji setelah Bataji berhasil masuk ke istana gaib itu. Mereka ini bisa pastikan yang masih tinggal di dusun atas itu umumnya mereka yang seusia Bataji. Termasuk juga kakek dan neneknya Pak Kani ini. Mereka juga masih ada di atas. Terus kira-kira selang 6 hari setelah kabar kepulangan Bataji itu, hari itu warga di dusun Pinus ini sudah mulai membangun beberapa rumah yang sederhana. Tiba-tiba siang itu, mereka ini dikagetkan dengan kabar dari dusun atas, ada 3 warga di dusun atas yang tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Salah satu dari mereka yang meninggal itu adalah Bataji. Mereka kaget semua. Singkatnya, mereka yang ada di dusun Pinus ini langsung naik ke atas dan segera mengurus pemakaman jenazah 3 orang warga dusun atas. Dan setelah pemakaman selesai di malam hari, warga dusun Pinus kembali lagi ke rumahnya yang ada di dusun Pinus. Sementara setelah kejadian 3 orang yang meninggal secara tiba-tiba itu, warga yang tersisa di dusun atas ini masih nggak mau pergi. Mereka nggak takut sama sekali. Mereka tetap akan nunggu air sungai mengalir kembali seperti yang dikatakan Bataji. Bataji ini sempat ngomong seperti itu setelah beliau kembali dari istana gaib itu. Dan keesokan harinya ternyata air ini belum juga mengalir. Hujan pun juga belum turun. Warga dusun Pinus dapat kabar duka lagi. Ada 5 warga dusun atas yang meninggal secara tiba-tiba. 2 orang di antara 5 orang ini yang meninggal adalah bapaknya Pak Kani dan bapaknya Pak Silo. Langsunglah hari itu jenazah mereka ini dimakamkan. Dan setelah kejadian itu, warga yang tersisa di dusun atas itu, mereka masih tetap bertahan di sana. Mereka warga yang sudah tinggal di dusun Pinus, mereka ini masih heran. Kenapa kok masih banyak warga di atas ini yang masih bertahan tinggal di dusun atas? Padahal sudah banyak kejadian-kejadian yang nggak masuk akal. Kenapa kok orang-orang ini tetap bersikuku tinggal di atas? Mereka jadi khawatir. Nah, keesokan harinya, 2 orang warga dusun atas meninggal lagi secara misterius. Lagi-lagi warga dusun Pinus dirundung duka. Bagaimanapun juga yang tinggal di dusun atas itu masih kerabat mereka semua. Dan ada yang masih kakek nenek mereka. Dan di antaranya yaitu orang tua mereka maupun kakek nenek mereka. Hari itu dusun Pinus sepi. Mereka seperti menunggu kabar lagi dari dusun atas. Dan mereka seolah bertanya-tanya, kira-kira siapa lagi yang mati hari ini? Dan ternyata benar, sekitar jam 10 pagi, ada lagi 2 orang warga dusun atas yang meninggal. Jadi semenjak kembalinya Bataji dari istana gaib itu, tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Kejadian yang mirip seperti wabah tapi bukan wabah. Jadi tiba-tiba banyak orang yang meninggal secara tiba-tiba dan tanpa sakit sama sekali. Dan mereka bisa pastikan bahwa mereka yang meninggal di dusun atas itu bukan karena wabah, tapi karena sesuatu yang terjadi di sana. Entah apa itu. Dan mereka masih belum menemukan jawaban sampai saat itu. Nah, singkatnya, setelah setiap hari ada yang meninggal, warga di dusun Pinus ini kemudian memastikan lagi, kira-kira tinggal berapa orang yang ada di dusun atas itu. Mereka memperkirakan kemungkinan masih ada sekitar 5 orang di sana. 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Semuanya berusia lanjut. Terus tiba-tiba hari itu, warga dikejutkan dengan meninggalnya seorang dari warga atas. Tapi hari itu yang meninggal ini cuma 1 orang. Dan nggak seperti sebelum-sebelumnya, 1 orang warga dusun atas yang meninggal ini dengan cara mengakhiri hidupnya sendiri. Dia ini ditemukan gantung diri di punden pohon beringin keramat itu dengan pakai pakaian ritual
seperti yang digunakan pada saat Mbah Taji melakukan ritual. Dia pakai kain bawahan hitam yang tanpa jahitan itu dan atasnya itu bertelanjang dada. Nah, yang meninggal ini namanya Mbah Boto. Mbah Boto ini semasa beliau tinggal di dusun atas itu beliau tinggalnya seorang diri. Istri Mbah Boto itu sudah lama meninggal. Dan anak-anak Mbah Boto sudah nggak tinggal di dusun ini lagi. 2 orang anaknya Mbah Boto ini dikabarkan merantau di Kalimantan dan nggak pernah pulang lagi. Nah, menurut orang-orang yang mengenal Mbah Boto ini dikenal sebagai orang yang pendiam. Beliau itu orangnya nggak banyak bicara. Dan akhirnya, setelah kematian Mbah Boto itu, 4 orang warga yang tersisa di dusun atas ini mulai dirayu supaya mau pindah ke dusun pinus. Tapi mereka tetap nggak mau. Mereka maunya tetap tinggal di sana, di dusun atas. Nah, keesokan harinya sampai sore hari, warga dusun pinus ini nggak mendengar kabar apapun dari dusun atas. Di satu sisi mereka ini senang, karena hari itu nggak ada yang mati. Keesokan harinya lagi, warga masih tersisa 4 orang. Mereka warga dusun pinus ini lega. Dan sampai selang 8 hari setelah kematian Mbah Boto di pohon beringin itu, warga dusun pinus ini naik ke dusun atas untuk menemui 4 orang warga yang masih tinggal di sana. Beberapa dari mereka yang tinggal itu ada yang merupakan orang tua dari Pak Kani, yaitu ibunya Pak Kani. Jadi setelah kematian bapaknya Pak Kani, ibunya Pak Kani ini masih tinggal di dusun atas. Orang-orang ini masih bertahan di dusun itu atas perintah dari Mbah Taji sendiri. Mereka tidak diperbolehkan untuk pindah maupun turun. Sedangkan Mbah Taji masih memperbolehkan kepada mereka yang masih muda untuk pindah ataupun untuk turun. Mereka masih diperbolehkan. Nah, menurut keterangan dari ibunya Pak Kani, beliau ini sempat dapat cerita dari Mbah Taji. Setelah Mbah Taji berhasil masuk istana gaib pohon beringin itu, Mbah Taji ini cerita. Jadi pada saat ritual itu berlangsung, Mbah Taji itu merasa antara sadar dan nggak sadar, tiba-tiba ada 2 orang prajurit yang menghampiri beliau. Terus beliau ini dibawa masuk ke sebuah pintu gerbang. Pintu gerbang itu seperti akar yang menjulang tinggi. Nah, di sanalah Mbah Taji itu dipertemukan dengan seorang raja di istana itu. Sang raja ini masih muda, dari tampilannya itu kelihatan beliau masih muda, badannya jangkung dan bajunya itu bagus. Tapi yang aneh dari si raja ini adalah kulitnya. Ketika Mbah Taji melihat kulit dari raja ini, kulitnya itu bersisik, persis seperti ular. Terus pas sang raja ini bicara, Mbah Taji itu memperhatikan lidahnya itu persis seperti ular. Ada cabangnya. Intinya di situ Mbah Taji ini dikasih tahu oleh raja ini bahwa di desa Punden itu ada salah satu orang warga yang sudah berjanji pada raja dan akan menumbalkan manusia sebagai sesembahan untuk raja. Nah, Mbah Taji kaget. Beliau pun bilang ke raja tersebut, "Ngampun Tendoro, sinten Doro tiange?" Maksudnya Mbah Taji ini tanya, siapa orangnya yang sudah janji seperti itu? Nah, sang raja ini sambil tersenyum, tapi nggak menjawab pertanyaan dari Mbah Taji. Terus dia ini kemudian menjulurkan lidahnya lagi yang panjang yang seperti ular itu. Mbah Taji ini kaget dan beliau diem. Terus sang raja ini melanjutkan bicaranya. Beliau bilang bahwa sumber air di dusunmu itu nggak akan bisa keluar kalau si orang ini tidak menyerahkan nyawanya. Itu nanti dusunmu akan aku obrak-abrik seluruh isi dusun. Aku iki rah njaluk apa-apa karo kowe kabeh. Aku ra butuh. Tapi aku ra seneng nek ana wong sing janjine muluk-muluk tapi ra iso nepati. Tak gawe mati kabeh sak dusun iki. Nah, Mbah Taji waktu itu gemeteran. Bener-bener gemeter ketakutan ketika mendengar kata-kata dari sang raja. Karena Mbah Taji melihat sang raja itu matanya ini berubah jadi merah dan persis seperti ular. Lidahnya itu menjulur keluar seperti ular dan ada suara mendesis yang keras. Setelah itu Mbah Taji ini pun disuruh pulang. Dan terakhir kalinya sang raja ini berpesan, "Kowe mulai saiki iling-ilingan omonganku. Sakdurunge wong iku ngekekno nyawane nang aku, sumbere banyu nang dusun iki ra bakal tak buka. Terus iling-ilingan omonganku,
bakal ono sing terus-terusan mati nang dusun punden. Termasuk kowe yo bakal mati. Kowe bakal tak pateni. Nah, setelah itu Mbah Taji ini dibawa keluar dari istana dan tiba-tiba Mbah Taji buka mata, beliau itu sudah berada persis di bawah pohon beringin itu. Tapi nggak ada satupun warga di sana saat itu. Nah, setelah itu Mbah Taji ini pun kembali ke rumah dan menceritakan ini kepada anak dan menantunya. Dan waktu itu juga ada beberapa warga yang mendengar cerita dari Mbah Taji. Dari situ, Mbah Taji ini masih penasaran. Kira-kira raja tadi itu membahas siapa? Kira-kira siapa orang yang dimaksud raja tadi? Siapa yang sudah melakukan perjanjian dengan penunggu istana gaib? Kok tega dia mengorbankan warganya jadi tumbal? Nah, Mbah Taji pun juga nggak bisa menebak siapa pelakunya. Dan tiba-tiba kemudian peristiwa tragis ini pun terjadi. Satu persatu dari warga dusun punden itu meninggal. Mereka meninggal secara tiba-tiba dan termasuk Mbah Taji sendiri pun juga meninggal. Dan sampai Mbah Taji meninggal, warga dusun atas waktu itu masih belum tahu siapa pelakunya, siapa perusuhnya. Nah, tiba-tiba setelah mereka dikejutkan dengan kabar meninggalnya Mbah Boto, di mana waktu itu Mbah Boto ini meninggal dengan cara gantung diri di punden pohon beringin itu, 4 orang warga yang tersisa waktu itu termasuk ibu dari Pak Kani ini langsung bisa menyimpulkan bahwa yang selama ini jadi perusuh ini adalah Mbah Boto. Dan yang selama ini sudah janji akan menumbalkan manusia pada penunggu pohon beringin itu jelas Mbah Boto. Siapa lagi? Dan ternyata semua ini terbukti, semua bisa dibuktikan. Setelah Mbah Boto meninggal, nggak ada lagi warga yang meninggal. Sampai berjalan sekitar 9 hari, nggak ada lagi warga yang meninggal. Ini persis seperti pernyataan Mbah Taji atau cerita Mbah Taji yang pernah bilang waktu itu bahwa sang penunggu ini nggak akan berhenti membantai warga desa sebelum sang pelaku menyerahkan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, membunuh dirinya sendiri.